Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya mengunggah video untuk mengisi melengkapi tugas saya mengisi TRK, di mana salah satunya adalah mengunggah tentang modul pembelajaran, perangkat pembelajaran saya. Di mana kali ini saya akan menampilkan tentang modul pembelajaran sekolah saya bertugas di SMA Negeri 1 Pagaden. Saya guru ekonomi, mata pelajaran ekonomi, kemudian saya mengajar di kelas 12 semester ganjil, di mana materi pokoknya yang akan saya bahas adalah mengenai persamaan dasar akuntansi. Ini masuk ke dalam materi bab yang kedua, di mana lokasi waktunya 4 kali 45 menit. Ini untuk dua pertemuan, di mana pertemuan yang pertama ini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis pencatatan transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi dengan jujur, teliti, dan benar dan bertanggung jawab. Uraian materinya yang pertama akan diajarkan adalah mengenai siswa atau peserta didik diharapkan memahami konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi. Ini materi pokok dan utamanya, di mana ditanamkan bahwa peserta didik dalam pencatatan transaksinya harus memperhatikan di mana aktiva itu harus selalu sama dengan pasiva, di mana aktiva dan pasiva itu bisa diartikan bahwa aset yang dimiliki suatu perusahaan adalah sama dengan liabilitas dan ekuitas, di mana ini pun sama, aset itu berupa harta yang dimiliki suatu perusahaan, liabilitas kewajiban atau utang ditambah dengan modal. Artinya semua pencatatan itu harus seimbang, antara harta harus sama dengan utang ditambah modal. Kemudian materi selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis transaksi terhadap persamaan kemudian dicatatkan dalam pencatatan akuntansi yang berdasarkan dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi suatu transaksi keuangan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Beberapa kemungkinan analisis transaksi tersebut di sini dijelaskan sehingga tercermin dalam tabel rumus transaksi, di mana kalau salah satu transaksinya itu adanya diindikasikan atau dianalisis merupakan investasi awal pemilik perusahaan, sehingga proses pencatatan yang harus dilakukan di mana asetnya bertambah, maka sisi ekuitas pun akan bertambah. Begitupun selanjutnya. Kemudian dalam modul ini saya lengkapi juga dengan contoh soal pada suatu perusahaan atau sebuah usaha yang bergerak di bidang servis kendaraan, servis sepeda motor, atau yang dinamakan dengan servis sepeda motor Mangprang selama bulan Agustus 2021, di mana saya memunculkan contoh transaksi, kemudian bagaimana analisisnya apabila dikaitkan dengan tabel rumus transaksi, mempermudah peserta didik untuk memahami arah kemana yang harus mereka lakukan. Contohnya ketika transaksi A diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, kalau dianalisis dalam tabel rumus transaksi, di mana transaksinya itu adalah investasi awal dari pemilik perusahaan bengkel motor. Jadi analisisnya itu di mana harta ini asetnya bertambah. Di sini harta kas bertambah senilai 10 juta. Kemudian ada juga ini peralatan, dari segi aset peralatannya bertambah 500.000, sehingga ekuitas atau modalnya pun ikut bertambah, di mana modal yang bertambah itu 10 juta ditambah 500.000.
menjadi 10.500.000 dan analisis transaksi-transaksi berikutnya supaya mereka pahami. Nah, di sini saya juga lengkapi dengan rangkuman memahami. Nah, ini termasuk salah satu bentuk rangkuman bagaimana siswa harus melakukan analisis terhadap transaksi yang disampaikan. Mungkin itu saja sekilas tentang modul pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.